Program baru PGRI News Channel Rawamerta yakni untuk mengungkap asal-usul sejarah dan budaya yang ada di Kabupaten Karawang. Kali ini kita akan mengungkap sejarah yang berada di Desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Sumur Batu adalah nama kampung di salah satu desa Sukamerta, Kecamatan Rawamerta, Kabupaten Karawang. Konon, menurut cerita rakyat, Sumur Batu ini adalah salah satu situs yang bersejarah, bahkan dianggap sakral bagi sebagian masyarakat sekitar. PGRI News Channel Rawamerta menemui salah satu sesepuh Sumur Batu yang mengetahui asal-usul sejarah situs tersebut dan mencoba mewawancarai yakni Bapak Bustomi. Asal-usul dari sejarah Sumur Batu ini pertamanya seperti apa, Pak? Berdasarkan cerita rakyat bahwa Sumur Batu ini dulunya itu tempat penyimpanan persenjataan dari tentara Mataram dan Cirebon dalam rangka menyerang orang-orang Batavia, orang-orang Portugis yang mau masuk ke Batavia, bergabung dengan tentara Banten. Nah, karena informasinya salah, jadi Banten nyerang duluan, dia kalah, Cirebon baru nyerang. Makanya jadinya salah semua gitu, kalah semua. Nah, akhirnya para bala tentara Cirebon yang dipimpin oleh Syekh Singamerta, dia bermukim di sini karena kalah perang tidak pulang lagi ke Cirebon. Nah, makanya di sini ada keyakinan dari para leluhur, dari warga sekitar bahwa sumur ini jadi dikeramatkan karena ada sejarah sebagai tempat logistik perang antara Cirebon dan Banten melawan tentara Portugis di Batavia. Kemudian karena kalah semuanya, Syekh Singamerta ini ya kemudian diganti namanya jadi Syekh Mertasinga dari Kesultanan Cirebon. Dia tidak pulang lagi ke Cirebon, justru jadinya memukim di sini. Itu menurut sejarah yang diceritakan oleh para leluhur dulu orang-orang di Sumur Batu ini. Nah, kemudian ada keyakinan bahwa sumur ini menjadikan keramat karena warga sekitar mempercayai adanya keistimewaan baik dari pengobatan penyakit ataupun ada keinginan untuk menjadi pegawai atau untuk kesejahteraan hidupnya, mengambil air dari sini hingga air di sini dipercaya sebagai air keramat. Itu secara lahiriah atau syariatnya. Tetap kita patokan yang menentukan itu Allah Subhanahu wa taala, bukan karena airnya. Cuman ini jalannya aja gitu pelantara, karena ada satu keistimewaan dari Syekh Mertasinga itu seorang orang syahid, seorang orang suci yang bersih dari ilmu-ilmu agama, dari penyiar-penyiar agama atau pejuang agama Islam tempo dulu, hingga diyakini bahwa air keramat ini menjadikan sesuatu yang gaib oleh warga sekitar. Nah, makanya di setiap tahun acara suka diadakan babaritan. Dalam arti babaritan di sini kirim hadiah ke para karuhun yang ada di sekitar Sumur Batu ini. Di antaranya yaitu Syekh Mertasinga dan karuhun-karuhun dari guru-guru kita, yaitu semacam Syekh Kuro, Syekh Syarif Hidayatullah, juga Syekh Abdul Muhyi, yang mungkin pada waktu itu juga ikut
bermuara di sini. Ya barangkali hanya itu yang saya bisa jelaskan sejarahnya. Awalnya ini dari penyimpanan logistik peralatan perang. Awal ini kan di Sukamerta itu kan sebagai dusun namanya Sumur Batu. Iya. Ya, itu awalnya itu kapan dicantumkan nama Sumur Batu itu menjadi sebuah dusun yang ada di Sukamerta? Ya semenjak ditemukannya sumur ini. Kira-kira kapan? Sekitar tahun 1648. Terus untuk yang pengunjung itu biasanya ramainya itu Di bulan Mulud. di bulan Mulud biasa. Pengunjung pada datang itu di bulan Mulud karena disaklarkan bulan Mulud itu kalau orang pintar itu sebagai pencucian ilmu atau barang pusaka. Kata orang Sunda mah ngasah ilmu, ngasah pusaka gitu. Nah ya di bulan Mulud mah alhamdulillah, walaupun memang semakin lama semakin berkurang gitu yang meyakini, ya memang karena tergerus oleh modernisasi masa gitu. Identik dengan Sumur Batu, memang dulunya sumurnya itu batu semua apa gimana? Secara lahiriah ya memang sumurnya di dalam ada batunya. Oh, ada batunya. Oh, di dalam itu batu, bahkan ya secara keyakinan bahwa ada kursi batu, meja batu, tempat bermusyawarahnya para wali dulu itu sebelum adanya air. Nah, belum ada air mungkin di tahun-tahun perjuangan itu. Nah, kemudian setelah bubar ya karena hujan dan lain sebagainya ini ditinggalkan ya otomatis kan jadi timbul air gitu. Ya dulunya tempat musyawarah menurut keterangan masyarakat. Jadi ceritanya mungkin lah gitu ya, cerita dari warga masyarakat mistiknya itu mungkin ada seperti apa gitu. Ya banyak cerita mistiknya juga bahwa banyak keajaiban-keajaiban yang timbul di sumur ini, semacam adanya binatang maung gitu ya atau singa, itu karuhun yang menjelma menjadi apa singa atau maung lah, maung harimau. Ya harimau penjelmaan dari ya para karuhun pejuang-pejuang Islam dulu. Karena Kesultanan Cirebon dan Mataram itu dulu sudah masuk Islam melawan penjajah itu. Nah kemudian dia karena ilmunya tinggi bisa menyerupai harimau dan lain sebagainya. Itu banyak yang bercerita bahwa di sini ada macam binatang harimau yang istilahnya ada maung bodas, juga ada maung lodaya, gitu kan. Itu secara mistiknya. Bahkan secara lahiriah ini kelihatannya sumur ada airnya, secara mistik dan gaibnya itu mungkin di dalamnya itu ya alam biasa, bukan sumur. Bahkan ada yang bercerita bahwa ini tempatnya kerajaan jin. Ya, dari awal masuk ke sini itu gerbangnya negara jin. Itu menurut cerita warga. Itu secara gaib. Kalau secara lahiriahnya ya ini sumur, cuman memang dari peninggalan para pejuang Islam dulu ini tidak ada bukti situsnya, semacam persenjataannya atau barang peninggalannya, barang emasnya atau monik-monik yang lain gitu, seperti ada semacam candi. Nah ini yang membuktikannya ini ya ini ada sumurnya ini. Iya ada sumurnya, tidak bisa dibuktikan dengan ya pernik-pernik yang lain lah gitu, hanya sumurnya aja. Bahkan sumurnya juga diyakini oleh warga itu. Jadi semenjak tahun 1648 dulu kalau nggak salah tuh ya, itu perang antara Mataram Cirebon bergabung dengan Banten menyerang ke Batavia, karena di Batavia itu akan turun tentara Portugis. Bahkan ada sebagian yang sudah bercokol di Batavia. Nah karena kalah dan karena dulu mah nggak ada komunikasi yang pas seperti sekarang kan ada HP gitu ya, gampang. Dulu mah cuman melalui intelijennya lah katakan. Kalau sekarang itu mungkin salah informasi, jadi Banten itu mendahului, nggak bareng gitu, jadi kalah Banten, kemudian disusul sama Mataram Cirebon, jadinya kalah semua gitu. Nah para pemimpin itu ya termasuk Syekh Mertasinga ini sebagai panglimanya, panglima perangnya, ya kabur kembali ke
mau tujuannya ke Cirebon, tapi dia nggak nyampe ke Cirebon, bahkan bermukim di sini gitu, sampai ya nggak tahu lah makamnya di mana, jasadnya di mana gitu, nggak ada yang tahu. Terkait pembangunan, ini kan sudah Oh, iya. itu kapan direhab? Ini mah masa pemerintahan Lur Agus sekitar 2010 ke sini lah. Masa pemerintahan kepala desanya Lur Agus ini direhabilitas. Tadinya nggak ada pagar ini, bahkan coran ini pun nggak ada. Tadinya alami, batu pinggirannya itu batu, nggak ada coran. Nah, kemudian ada perhatian dari pemerintah desa untuk dibikin pagar agar aman, supaya tidak ada anak kecil yang main ke sini, karena dikhawatirkan loncat ke sumur bahaya gitu. Bisa. Harapannya seperti apa untuk perkembangan pembangunan ataupun situs ini, harapan Bapak? Ya, harapannya kami ya memang untuk seni budaya ya, untuk situs budaya ya ada pengembangan yang lebih besar lagi. Semacam kan di sini ada keyakinan untuk bersemedi atau bertawasul di sini. Nah, bisa dibikin tempat-tempat semacam pendopo untuk tempat-tempat orang yang datang berziarah lah, katanya, kayak katakanlah berziarah gitu. Karena kalau kayak begini tuh nggak ada tempat orang mau menginap. Kebanyakan banyak orang yang mau menginap dan bukan orang sini kebanyakan yang datangnya. Orang mana, Pak? Ya semacam orang Banten, orang Jakarta bahkan. Pelestarian sejarah dan budaya dinilai penting sebagai upaya menjaga identitas dan jati diri bangsa di tengah arus globalisasi. Untuk itu, sudah sepantasnya kita untuk menjaga dan memelihara situs sejarah yang berada di sekitar kita.